sempat gabung sama Peduli ODGJ.id di tahun ini. Mulai bergabung di komunitas ODGJ.id itu mulai kapan? Kayaknya dari November tahun lalu deh, aktifnya sampai pertengahan tahun ini. Gitu ya. Kalau boleh tahu jabatan dalam komunitas di ODGJ itu Hilda sebagai apa? Aku sebagai external relation. Itu tuh gimana sih cara kerjanya gitu? Bisa di Oke, jadi kalau di external relation itu dikasih tugas untuk ngajak organisasi lain yang mendukung tentang isu-isu mental health untuk kerjasama bareng Peduli ODGJ. Terus di bulan Juni akhir aku juga ada kegiatan acara kampus, aku gabungin sama kegiatan Peduli ODGJ pemberdayaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu satu kelas itu kami ngumpulin dana, terus kami kunjungan ke salah satu panti ODGJ di Bekasi. Itu udah berapa kali dilaksanakan selama Hilda di komunitas Peduli ODGJ? Itu udah 2 kali, cuman yang aku ikut terjun langsungnya itu di bulan Juni, akhir Juni. Sekitar tanggal 26 atau 25 Juni gitu. Usia Hilda sekarang berapa kalau boleh tahu? Usia? Iya. Aku 20 tahun. 20 tahun. Apa sih ketertarikan Hilda itu sebagai salah satu volunteer yang di komunitas Peduli ODGJ gitu? Apa Hilda? Jadi tuh awalnya ada mata kuliah organisasi internasional, tapi aku kan sempat nyari-nyari tahu tentang organisasi, terus akhirnya nemu di Indo Relawan tentang peduli profilnya Peduli ODGJ, terus dia lagi open recruitment untuk volunteer, terus kayak jadi coba iseng-iseng untuk join, terus ternyata menarik gitu, maksudnya kegiatannya seru, bermanfaat, jadi awalnya untuk penelitian tapi karena enjoy jadi lanjut. Gitu ya. Udah hampir 6 bulan ya di komunitas tersebut ya? Iya, 6 bulan lebih lah, kurang lebih. Kalau menurut Hilda sendiri, ODGJ itu seperti apa sih? Atau tanggapan Hilda itu tentang ODGJ itu seperti apa? ODGJ itu menurut aku bisa dibagi menjadi dua perspektif. Yang pertama itu, maaf suaraku kedengeran jelas atau agak putus-putus ya? Kedengeran jelas. Oke. Jadi kayaknya menurut aku tuh kayak bisa dibagi dua perspektif. Perspektif yang pertama itu yang emang bener-bener udah lost control, yang emang harus dengan penanganan khusus, dan ada juga yang masih bisa ditangani sama diri sendiri dan pantauan pihak kesehatan gitu, kayak psikolog atau psikiater. Kayak mungkin sekarang teman-teman aku juga banyak yang mulai terapi karena mungkin masalah keluarga atau masalah kuliah dan masalah percintaan yang mungkin mereka rasa cukup berat, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke psikolog. Kadang ada juga yang dioper ke psikiater, itu kan berarti masih dalam tahap yang masih bisa dikontrol sama dirinya sendiri. Yeah. Nah, terus untuk yang perspektif yang kedua ini, yang dia tuh udah nggak bisa ditangani di lingkup keluarga atau udah nggak bisa ditangani sama dirinya sendiri, dan harus dioper ke tempat khusus seperti panti ODGJ gitu. Jadi dapat penanganan khusus yang emang intens banget untuk proses penyembuhannya dia gitu. Kalau menurut Hilda sendiri, adanya komunitas peduli ODGJ ini gitu yang Hilda ikutin ini itu membantu nggak secara misalnya secara mental si ODGJ tersebut untuk ada di komunitas tersebut? Kalau untuk membantu secara mental, untuk di perspektif yang pertama tadi mungkin membantu karena kita di sini kan saling dukung satu sama lain. Terus juga kita ada kunjungan ke panti ODGJ juga, itu kan pasti ngerasa mereka yang masih di tahap awal itu merasa mereka masih beruntung daripada yang lain juga kan. Dipeduliin gitu ya. Iya gitu, maksudnya lebih bersyukur lah daripada mereka yang udah dimasukin ke panti ODGJ ini gitu. Terus kalau manfaatnya tuh mungkin untuk manfaat secara langsungnya mungkin nggak bisa dirasakan sama orang-orang yang peduli ODGJ, tapi untuk pengurus pantinya, untuk orang-orang yang kerja untuk mengurus mereka, itu mereka merasakan mereka tuh
mendapatkan dukungan gitu dari masyarakat sekitar gitu. Kayak kita kan organisasi, jadi ibaratnya kita itu ngedukung mereka untuk melakukan hal itu gitu. Kan misalnya di Indonesia ini ODGJ memiliki stigma yang buruk ya, kayak misalnya tuh saya sebagai manusia normal aja kalau ketemu orang dengan gangguan jiwa di jalan itu kayak ngerasa terancam gitu, karena memang Takut. Karena memang kan kita pikirannya atau pola pikirnya itu kan berbeda ya dengan perilakunya atau kayak gitu. Terus kan di Indonesia ini memiliki stigma yang buruk. Menurut informan itu, mengapa masyarakat masih memandang ODGJ menakutkan, layak diperlakukan dengan buruk, seperti kayak tidak memanusiakan manusia gitu. Apa sih masalah yang ada di masyarakat itu tentang tanggapan ODGJ? Menurut aku masalah yang pertama tuh edukasi ya. Kalau orang sudah teredukasi dengan baik, otomatis pikirannya akan terbuka dan pikirnya terbuka, jadi apa yang dianggap selama ini salah ternyata bisa jadi benar gitu. Jadi kalau misalkan dia teredukasi dengan baik, ya mungkin stigma-stigma negatif kayak gitu bakalan menurun sih. Iya, benar. Kalau menurut informan, kalau menurut Hilda ini, apa dampak negatif yang akan diterima oleh masyarakat ketika kurangnya pengetahuan mengenai ODGJ? Dampaknya pada masyarakat atau kepada ini ODGJ-nya? Penderita ODGJ-nya? Kepada ODGJ-nya. Oh gitu. Mungkin merasa lebih down kali ya mentalnya karena nggak diperlakukan dengan baik, sedangkan mereka membutuhkan perlakuan khusus gitu. Kayak nggak bisa disamain, tapi mereka butuh orang yang emang harus ada nge-support mereka, malahan orang-orang itu menjauh karena stigma-stigma negatif itu. Iya, mungkin memang dari keluarganya juga belum cukup untuk ngerangkul gitu. Iya, makanya dia bisa terkena gangguan jiwa gitu. Kalau menurut Hilda ini, pertanyaan selanjutnya itu, seharusnya sejak usia berapa pengetahuan mengenai pentingnya mengenal ODGJ kepada masyarakat? Mungkin menurut aku itu di umur 12 tahun. Di usia remaja? Karena kalau kita ditanamin sesuatu yang baik dari kita remaja, di saat kita udah bisa berpikir, udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, pasti hal itu bakal terus-menerus sampai kita dewasa. Kalau di bawah usia 12 tahun kan kita masih 100% dikontrol sama orang tua. Otak kita benar-benar masih diatur orang tua, apalagi sistem di Indonesia itu apapun yang kita lakuin harus izin sama orang tua. Jadi di saat 12 tahun itu kan udah banyak kegiatan-kegiatan di luar sekolah, entah eskul atau apa. Jadi mungkin akan makin berkembang di situ, banyak tahu dunia luar di situ, dan di situ harus tanamin hal-hal yang baik gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, menurut Hilda, apa faktor yang menyebabkan adanya orang dengan gangguan jiwa? Mungkin faktor yang pertama mungkin kurangnya kepercayaan kepada Tuhan mungkin ya, atau juga banyaknya masalah pribadi, terus nggak adanya orang bisa diajak untuk bercerita. Kayak kadang kalau kita bercerita sama temen tuh, biarpun masalahnya nggak selesai, tapi at least kayak sedikit lebih tenang, sedikit lebih ngebantu. Terus juga mungkin ada orang yang bisa mendengarkan, tapi malah jadi adu nasib, kayak lu mah masih mending gue gini gitu. Jadi malah jadi ajang adu nasib gitu sama temennya, padahal dia pengen cerita, pengen didengarin. Kalau faktor dari keluarga itu lebih mungkin atau lebih besar kemungkinannya, atau di lingkungan gitu, Hilda? Kalau faktor keluarga menurut aku besar pengaruhnya, tapi mungkin anak-anak itu bisa punya caranya sendiri untuk gimana caranya dia nggak terlalu berefek gitu sama permasalahan keluarga atau apa. Mungkin kayak misalkan kakaknya punya masalah sama keluarga, pasti kayak yaudahlah gue keluar aja daripada males di rumah gitu kan. Maksudnya bisa melarikan diri keluar. Tapi kalau udah di luar, dia punya circle-nya yang nggak baik, yang nggak bagus, dia punya masalah yang berat di lingkungan kerja atau kuliah, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Terus pas kemarin ke panti ODGJ itu ada juga yang diakibatkan sama game. Jadi dia game addicted, terus akhirnya
otaknya terganggu gara-gara game itu dan harus dimasukkan ke panti ODGJ. Jadi faktornya tuh banyak banget. Jadi kalau untuk kita ngefaktor-faktorin itu Banyak sebenarnya banget. kan, karena memang setiap manusia ini punya perilaku atau punya jati diri Ya, masing-masing gitu. ya kegiatannya lain-lain juga gitu. Bisa jadi itu dari game, bisa jadi dari kasihnya atau dari keluarganya gitu. Mungkin yang Hilda tahu ini, yang selama Hilda ada di komunitas ODGJ ini, yang Hilda tahu itu kebanyakan faktornya itu dari lingkungan sekitar. Ada juga yang permasalahan ekonomi, mungkin terjerat pinjol atau apa segala macem, jadi ketakutan, pusing sendiri, jadi mentalnya terganggu atau ditinggal sama anggota keluarga yang paling disayang gitu. Itu juga masuk sih ke kategori itu. Karena memang seharusnya tuh kita harus bisa berbicara gitu kepada orang lain gitu untuk ngeredain apa ketakutan kita sendiri gitu. Iya, betul. Ini Hilda, ini pertanyaan inti dalam video yang saya kirim tadi itu sebelumnya. Sebelum boleh taruh sebentar. Setelah Hilda menonton video ODGJ juga manusia dari karya Menjadi Manusia itu, apa sih yang Hilda dapat gitu? Yang aku dapat mungkin sebenarnya kurang lebih tuh aku udah tahu apa maksudnya gitu, karena kan sebelumnya emang udah teredukasi gitu kan di video ODGJ, tapi mungkin ada baiknya kalau video ini tuh dijadikan campaign gitu, bener-bener yang disebarluaskan. Jadi video ini tuh bentuk salah satu edukasi daripada para milenial untuk masyarakat gitu. Jadi kayak kontribusi dari milenial untuk menurunkan stigma negatif terhadap ODGJ. Kan di situ ada yang ingin dimengerti, kayak hal-hal itu kan mudah dilakuin di masyarakat kan. Maksudnya gampang lah untuk mengerti seseorang tuh gampang, biarpun kita sebenarnya nggak ngerti, kayak ya cobalah pura-pura mengerti supaya mereka merasa tenang gitu. Apalagi tuh dengan edukasi yang video itu dengan dari karya Menjadi Manusia itu, bentuk video itu kan mungkin lebih bisa dimengerti oleh orang gitu, lebih bisa didengar oleh orang lain gitu. Sebentar lagi. Kalau untuk Hilda sendiri nih sebagai salah satu volunteer dari komunitas ODGJ, apakah video itu memberikan informasi baru atau meningkatkan pemahaman kamu tentang ODGJ? Atau memang kalau diberikan itu iya memberikan pemahaman baru, ternyata mau dia kayak gimana pun mungkin semua orang punya mental illness-nya masing-masing, cuman tahapannya berbeda. Kayak banyak itu juga dibahas tentang self diagnose. Jadi kayak banyak orang-orang yang belum pergi ke psikolog atau psikiater tapi udah memutuskan bahwa dirinya terdiagnosa satu penyakit ODGJ. Padahal kan seharusnya nggak boleh kayak gitu. Mungkin pada saat itu emang dia lagi ada masalah yang berat, tapi bukan berarti dia punya penyakit mental gitu. Hal-hal ini yang harus ditekanin sama masyarakat gitu. Maaf sebelumnya Hilda, tadi Hilda tuh sebagai apa di komunitas peduli? Aku external relation. Eksternal ya, eksternal. Dengan Hilda mengetahui salah satu video dari edukasi, yaitu yang salah satunya itu video ODGJ juga manusia. Misalnya kalau Hilda ada di posisi masih di posisi menjadi salah satu anggota dari komunitas peduli ODGJ, apakah Hilda itu akan melakukan misalnya nge-share gitu kepada teman-teman gitu kan, atau gimana tindakan Hilda selanjutnya setelah Hilda itu menonton video dari ODGJ juga manusia? Mungkin kalau misalkan itu mungkin bisa di-download, YouTube-nya di-download terus di-post di story kan, karena kan kadang anak sekarang itu mainnya Instagram kan, jadi audiensnya dan targetnya tuh bakal lebih banyak gitu untuk teredukasi gitu kan. Misalnya 1 atau 2 orang ngepost, mungkin yang lihat story-nya udah 500-an gitu kan. Nanti berapa orang lagi yang ngepost ngeliatnya udah mungkin udah 1000 dan seterusnya gitu. Jadi mudah lah untuk sekarang tuh mengedukasi masyarakat. Karena sekarang kan sistemnya digital, jadi semua orang tuh pasti pegang HP. Nggak ada yang nggak pegang HP dalam sehari.
IndiHome down aja tuh langsung rame di Twitter gitu kan. Jadi Hilda itu merasa kebantu ya ada edukasi dari video ODGJ itu ya, dari pekerjaan Hilda gitu, dari jobs Hilda di komunitas tersebut gitu ya. Ya, sebelumnya ya. Sekarang aku udah nggak di komunitas itu lagi karena belum bisa bagi waktu gitu. Iya. Cuma di sini saya memposisikan Hilda itu sebagai salah satu anggota gitu kan. Oke. Karena memang dari penelitian saya itu harus ada 7 informan gitu atau 6 informan. Tapi pas saya minta bantuan sama Kak Jika, ada kendala di perubahan jumlah volunteer gitu karena memang gitu. Makanya saya minta bantuan sama Kak Jika, boleh nggak saya menghubungi gitu volunteer sebelumnya yang sebelumnya tuh aktif di komunitas tersebut. Pertanyaan selanjutnya Kak, ya Hilda. Setelah Hilda menonton film ODGJ juga manusia tadi, bagaimana tanggapan informan tentang seseorang yang mengalami pengalaman tidak diperlakukan dengan baik atas dasar orang tersebut memiliki gangguan kejiwaan? Apa sih menurut Hilda itu bagaimana? Menurut aku pastinya gak baik ya, karena mungkin kayak diledek-ledekin gitu kan, mungkin kita nggak ODGJ aja, kalau kita dijat aja itu rasanya nggak enak. Apalagi kalau kita menderita suatu penyakit, terus penyakit itu dijadiin bahan ledekan gitu kan, dan itu tuh menurut saya bener-bener yang nggak banget lah gitu, maksudnya nggak boleh kayak gitu, maksudnya itu tuh bikin dia udah penyakit mental, terus lu judge, semakin turun mentalnya, makin down, dan makin susah untuk sembuh. Seharusnya kita merangkul ya. Ya. Terus lanjut, ada pertanyaan ini. Apa tanggapan Hilda mengenai tanggapan si Ariel Tatum di video ODGJ itu? Dia kan bilang katanya gangguan jiwa sama gangguan kesehatan fisik itu harus diperlakukan dengan sama. Betul. Yang harus dibeda-bedakan gitu. Apa sih menurut Hilda tanggapan Hilda dengan ucapan Ariel Tatum itu? Sebenarnya benar, mungkin kalau penyakit fisik bisa kita lihat pakai mata, langsung kedeteksi gitu. Sedangkan penyakit mental kan nggak bisa dilihat pakai mata, mesti bener-bener deep talk sama diri sendiri, mesti nyari tahu, mesti ke psikolog, dan kadang tuh orang kalau psikolog langsung dibilang gila. Terus jadi kayak dia minta temenin gue ke psikolog yuk, lu gila, lu ini ya, kayak stigmanya langsung negatif. Tapi kalau misalkan temenin gue yuk, gue batuk nih gitu kan, oh yaudah ayo gue temenin biar batuk lo cepet sembuh. Beda gitu tanggapan orang untuk penyakit mental dan penyakit fisik biasa. Jadi orang yang punya mentalnya lagi rusak itu, dia pengen ke psikolog malah jadi lebih rusak gitu kalau oleh keluarganya atau dari teman-temannya, karena memang dia tidak ada dukungan dari orang luar gitu. Ya, ngapain lo ke psikolog, emang lo gila kan gitu pasti kan. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut informan, penyebutan orang gila terhadap orang lain, apakah itu menyebabkan sesuatu yang negatif terhadap perkataan tersebut atau bisa jadi pujian? Menurut aku satu penyakit itu nggak bisa dibilang suatu pujian ya. Gangguan jiwa itu kan penyakit, gila itu kan penyakit, jadi nggak ada yang namanya pujian di situ gitu. Jadi kayak, tapi kalau misalkan kita dengan perspektif orang yang mengerti, dulu lagi interview, kalau misalkan kita mikirnya, tadi pertanyaannya apa, ke distract. Menurut informan gitu, menurut Hilda, kayak sekarang kan kayak zaman-zamannya orang tuh bercanda gitu kan, terus dia tuh bilang lu gila loh gitu. Itu apakah bisa menyebabkan sesuatu yang negatif terhadap perkataan tersebut gitu? Balik lagi ke perspektif, kalau kitanya bercanda dan teman kita tidak mengidap penyakit mental, menurut aku itu fine-fine aja gitu kan. Tapi kalau misalkan teman kita mengidap penyakit mental dan dia merasakan itu, dan mungkin sebelumnya dia cerita dia ke psikolog atau apa, terus kita masih ngeledek menggunakan istilah-istilah itu, menurut aku parah sih, dan nggak boleh seharusnya kayak gitu. Mungkin niatnya bercanda tapi kondisi temennya kan lagi nggak baik gitu.
apalagi kita kan juga nggak tahu kan orang yang di samping kita itu dia terkena gangguan jiwa atau tidak gitu, karena kita nggak mengetahui orang tersebut dalam dirinya. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Hilda terhadap pandangan si Vino jika melihat ODGJ di jalan harus segera dimasuki ke penampungan, kayak dikumpulin gitu dan direhab sebagaimana sampai dia kembali ke dirinya, karena ODGJ hanya hilang akal, bukan hanya hilang akal dan akan bisa sembuh. Setuju. Kalau misalkan dia udah di jalanan berarti kan emang nggak ada keluarga yang peduli sama dia atau teman-teman yang peduli sama dia, dan harus diambil ke panti ODGJ dan diurus di sana gitu. Karena dia nggak mungkin selamanya jadi ODGJ kan. Dia mungkin kalau dia sembuh dia bisa bekerja, entah jadi apapun gitu kan. Dia masih bisa bekerja dan bisa ngebangun hidupnya lagi gitu. Jadi itu penting sih. Kalau menurut Hilda sendiri nih, kalau dengan pengalaman Hilda sendiri, Hilda kan selama ada di komunitas, apalagi pekerjaan Hilda itu bisa ini kan kayak menampung gitu ODGJ gitu, atau keluar ke sana, keluar menemui ODGJ gitu, ODGJ langsung gitu. Itu memang ada berapa tingkatan persen gitu untuk kesembuhan dari orang gangguan jiwa? Menurut aku 100%. 100% jika dan 100% karena kemarin pas itu kan kita sempat tanya jawab juga sama pengurus pantinya, dan itu mereka bilang nggak ada yang namanya pasien abadi di sini. Jadi semuanya bisa sembuh, ditargetin itu tiap bulan ada 1-2 orang yang keluar dari panti itu dengan akal yang sehat gitu. Jadi ODGJ yang ada di panti asuhan itu masing-masing mendapat penanganannya atau memang penanganannya sesuai sama? Jadi penanganan sesuai sama tingkat penyakitnya gitu. Mungkin untuk yang udah mulai mau sembuh dia bakal dikasih, mungkin untuk mereka yang udah mau sembuh bakal dikasih kayak pekerjaan rumah, kayak disuruh bantuin masak, disuruh ngangkatin galon, disuruh pergi ke tempat galon untuk bantuin pengurus-pengurusnya nurunin galon. Jadi kayak mereka dikasih kerjaan-kerjaan sehari-hari yang untuk ngebuktiin mereka tuh dia bisa terjun ke masyarakat atau masih harus direhab gitu di situ. Jadi menurut aku panti ODGJ itu keren banget sih. Pertanyaan selanjutnya Hilda, ODGJ di Indonesia tidak mendapatkan hak kewarganegaraan yang sama. Salah satunya itu mereka sulit memiliki KTP. Dalam scene tersebut, seluruh tanggapan dari narasumber kecewa dan prihatin. Bagaimana menurut informan? Jadi kalau mungkin mereka sebelum 17 tahun mungkin 11 mungkin mereka mengidap ODGJ di bawah usia 17 tahun, atau sebelumnya mereka udah punya KTP dan KTP-nya hilang. Kalau untuk ngurus KTP itu kan butuh kemampuan untuk datang ke kelurahan, ngobrol sama pihak kelurahannya, apa segala macam, itu kan membutuhkan akal yang sehat. Nanti setelah KTP-nya jadi di kecamatan atau kelurahan pun, mereka harus menyimpan KTP itu kan, nggak mungkin tiap minggu hilang mereka ke kelurahan lagi. Menurut aku ada benernya, tapi kalau emang dia yang udah di tahap yang bener-bener emang harus direhabilitasi, kayak yang harus dibawa ke panti, mungkin setelah keluar dari pantinya yang ngurusin untuk KTP dan segala macamnya gitu. Memang ada batasan untuk orang dengan gangguan jiwa gitu, bukan tidak dibolehkan, tapi memang harus direhab, harus ada ini juga kesadaran diri juga biar biar tidak kalau hilang disalahgunakan lah KTP-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada, apa tanggapan Hilda terhadap scene yang mempercayai tentang ODGJ sama seperti penyakit lainnya? Kayak ODGJ itu sama seperti bisa sembuh gitu. Iya, ODGJ itu bisa sembuh 100% menurut aku ya, kalau dikasih penanganan yang tepat. Sedangkan penyakit fisik aja itu belum tentu 100% bisa disembuhkan. Kayak banyak yang berakhir dengan kematian. Jadi menurut aku ODGJ ini benar-benar penyakit yang emang harus difokusin sama pemerintah, sama masyarakat. Kalau misalkan orang-orang yang mengidap ini tuh bisa sembuh dan bisa balik lagi ke masyarakat dengan normal. Kayak cuman perlu dukungan, perlu support secara finansial, secara mental gitu. Jadi mereka pasti bakal balik lagi.
ada di dalam video ODGJ juga manusia tuh ada pandangan dari Santin Jenata mengatakan orang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan jika pergi ke psikiater atau psikolog itu kadang masih dipandang aneh gitu kan ya, yang tadi Yuda bilang karena memang dia takut untuk ke psikiater atau psikolog karena memang itu dari masyarakat itu tidak mendukung gitu. Jadi Hilda setuju gitu untuk tanggapan itu. Setuju. Jadi kan tanggapan itu atau pemikiran masyarakat itu kan dibentuk ya sama masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngevalidin kalau lu ke psikiater atau lu ke psikolog tuh lu gila. Karena nggak selamanya di psikolog itu lu dikasih obat dan di psikiater lu dikasih terapi. Bisa aja cuma disuruh cerita atau dikasih masukan gitu kan. Jadi itulah yang ngebentuk masyarakat itu otak-otak mereka sendiri, stigma-stigma itu dari dulu gitu. Kalau misalkan sekarang stigmanya kita rubah kayak orang yang ke psikolog atau ke psikiater itu mau mencari solusi dari permasalahannya, pasti banyak yang datang ke psikiater atau ke psikolog karena mau memecahkan permasalahan yang ada di otak dia, ada di kepala dia. Untuk pertanyaan selanjutnya, dulu ya Hilda, di video ODGJ juga manusia ada yang namanya Agatha Sulaiman. Itu menurut Agatha Sulaiman ini menangani ODGJ bukan hanya urusan pemerintah untuk membangun rumah sakit jiwa dan penanganan untuk ODGJ, tapi mulai dari kita sendiri harus lebih peduli juga dengan orang di jalan, dengan orang gangguan jiwa di jalan. Gimana tanggapan Hilda? Mungkin kalau untuk peduli sama orang di jalan itu kita nggak tahu tingkat kegilaan mana yang mereka idap itu sekarang, apa yang mereka rasain sekarang. Mungkin aja mereka saat kita dekati mereka bisa ngamuk atau apa, kan mengganggu keselamatan kita juga kan. Mungkin ada baiknya panti-panti itu tuh dapat subsidi dari pemerintah untuk mengurusi orang-orang yang ada di pinggir jalan di sekitarnya gitu. Misalkan kayak di Bekasi ada 4 atau 5 panti ODGJ gitu. Jadi tiap hari apa tuh pengurus-pengurusnya harus ada sweeping untuk nyari orang-orang ODGJ yang di jalan gitu misalkan, terus langsung dimasukkan ke panti jadi tidak mengganggu masyarakat dan mendapat penanganan yang tepat gitu menurut aku. Jadi kalau kita sebagai orang awam yang nggak tahu tentang kesehatan mental, nggak tahu tentang bagaimana penanganan terhadap ODGJ dan mencoba mendekati, menurut aku sih jangan gitu. Karena memang juga menurut dia itu bahaya. Kita juga butuh edukasi untuk menangani orang seperti ini gitu kan. Jadi bukannya aku bilang itu stigma negatif, bukan, tapi untuk menangani sesuatu yang di luar kendali kita butuh edukasi lebih. Kayak dokter untuk menyembuhkan sebuah penyakit di sekolah bertahun-tahun. Nggak bisa kita nyembuhin penyakit sebagai manusia biasa kan, karena kita nggak ada ilmunya untuk menyembuhkan penyakit itu gitu. Jadi mungkin cara kita mungkin bisa ngasih dia makan, terus kita kasih dia minum gitu. Tapi kalau untuk mencoba menyembuhkan dia di jalan, menurut aku enggak. Jadi nggak boleh sembarangan. Nggak bisa kita lapor. Atau kita telepon panti ODGJ terdekat supaya kita kasih info, mungkin bisa diangkat ke panti ODGJ supaya bisa diurus di sana gitu. Oke Hilda, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada di kayak ODGJ di Indonesia ini kan masih banyak yang penanganannya itu masih dipasung gitu, masih dikurung gitu. Apa tanggapan menurut Hilda yang melihat tindakan tersebut itu? Kalau aku jujur aja nggak pernah ngelihat yang dipasung, tapi mungkin kalau yang dikurung ada, karena kan beda lagi tingkatan penyakit yang mereka idap seberapa tinggi gitu. Mungkin dikurung itu maksudnya karena mereka nggak punya space tempat yang luas, supaya pasien yang dikurung ini supaya nggak ngeganggu pasien-pasien lain gitu kan. Mungkin bisa aja, kita harus lihat dari sisi baiknya juga kan. Tapi itu diperlakukan seperti itu memang normal atau gimana untuk di dalam komunitas peduli ODGJ? Kalau menurut aku, kalau emang dia mengganggu pasien-pasien lain, kayak misalkan baru diambil di jalan, terus tiba-tiba dia ngamuk, dia melukai orang-orang
pasien-pasien di sekitar situ kan mengganggu keselamatan nyawa pasien-pasien itu juga, mungkin dia baiknya dikurung supaya dia bisa ditangani dengan sebagaimana mestinya gitu. Ada 2 pertanyaan lagi ya Hilda. Oke. Apa benar ODGJ sangat butuh sekali support system dari orang-orang terdekatnya agar tidak down atau tidak merasa sendiri gitu? Apa tanggapan Hilda? Bukan cuman menurut aku betul, bukan cuma ODGJ yang butuh support system, kita sebagai manusia yang nggak punya penyakit mental pun butuh support system. Butuh orang yang bisa diajak ngobrol, butuh orang yang bisa diajak cerita, butuh orang yang bisa diajak ngeluh gitu. Apalagi mereka-mereka yang merasa punya beban yang lebih berat daripada kita gitu. Itu perlu sih menurut aku. Untuk pertanyaan terakhir nih Hilda, apa yang ingin informan sampaikan terhadap masyarakat yang masing-masing memiliki stigma negatif terhadap ODGJ yang seharusnya butuh kita sendiri, ODGJ itu membutuhkan kita sebagai support system gitu untuk penyembuhan dari masyarakat juga gitu. Kalau dari aku, stigma negatif itu dibentuk bukan berupa suatu jadi stigma negatif itu kita tahu kebiasaan yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi karena hal itu biasa dilakukan, jadilah stigma negatif, dan itu diwajarkan akhirnya, divalidkan oleh masyarakat. Karena kita sekarang udah melek teknologi, udah mulai melek sama apa itu dunia globalisasi yang luas banget, kita juga harus open minded, harus ngebangun stigma baru gitu. Jadi kita patahin stigma yang lama, kebiasaan yang lama, sama stigma yang baru, stigma yang baik, stigma yang positif gitu. Supaya mereka yang mengidap penyakit gangguan jiwa ini tuh merasa bahwa mereka punya space, punya ruang di masyarakat untuk mereka berkembang juga, punya space di masyarakat setelah mereka kembali dari gangguan jiwanya, karena itu bisa disembuhkan 100%, mereka punya tempat untuk kembali, nggak dicap sebagai lu kan kemarin gila, lu mau ngelamar kerja di sini, padahal mereka udah sembuh gitu. Mereka butuh space, mereka butuh ruang, mereka butuh dimengerti gitu. Bangunlah stigma yang baik dan stigma yang positif, karena kebiasaan itu bakal ngebentuk sesuatu hal yang terjadi gitu di masyarakat. Apalagi kan memang untuk edukasi gitu bisa kita sendiri dapatkan dari kita tuh searching gitu kan di Google, atau kita bisa mendapatkan edukasi ini salah satunya dengan menonton YouTube yang dari video ODGJ tersebut, atau memang ada di media sosial lainnya seperti TikTok gitu kan, karena memang yang saya lihat udah ada banyak sekali edukasi gitu untuk penanganannya, edukasi untuk ODGJ. Betul. Oh iya Hilda kuliah di UKI ya? Di UKI itu mengambil jurusan apa? Hubungan internasional. Hubungan udah semester 3, baru semester 3. Baru semester 3. Sebentar ya. Mungkin cukup untuk sesi wawancaranya hari ini ya Hilda. Tapi nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan selanjutnya saya boleh cek. Oke, boleh. Makasih boleh. Hilda. Itu nanti teman aku udah dihubungin belum, yang si Jeremy itu? Yang si Jeremy tadi saya udah hubungi, cuman karena kata beliau ada ibadah gitu. Oh iya, lupa hari Minggu dia ada ibadah. Cuman nanti kalau memang si Jeremy-nya bisa gitu, Hilda mau ikut? Oke, boleh. Nanti kita mungkin Google Meet bareng-bareng kali ya. Makasih ya Hilda sebelumnya. Ya, makasih juga Amelia. Sukses juga. Thank you. Untuk kuliahnya. Semangat untuk penelitiannya.